mereka ulama asyaitan abdun musallatun alal insan. Syaitan itu memang hamba yang dikuasakan atas manusia. Dia bisa berada dalam tubuh kita dan dia mengalir di mana mengalir darah kita. Syaitan selalu berusaha agar kita ini menjadi orang yang kafir kepada Allah. Kalau kada mampu menggoda kita agar kafir, kita digodanya, diganggunya supaya kita menjadi orang yang fasik. Orang beriman tapi suka melanggar hukum Allah. Kalau itu kada mampu, syaitan menggoda kita, tetap akan mengganggu kita agar ibadah kita sia-sia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberapa ayat Allah selalu menyuruh kita agar kita dilindungi daripada gangguan syaitan ini. Karena geritik yang datang dari syaitan itu adalah pasti membawa kepada perkara yang dibenci, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada khatar hati, geritik hati. Syaitannya tadi letaknya di hati kita. Kadang-kadangnya menggeritiki hati, sehingga timbul dalam hati hendak anu. Bila dari syaitan pasti kena itu maksiat. Walaupun kelihatannya model kayak taat, tapi ujung-ujungnya maksiat. Makanya Imam Ghazali rahimahullah sangat menyuruh kita agar bisa membedakan mana geritik hati yang baik, yang dari malaikat, mana geritik hati yang dari syaitan ini. Karena geritik hati yang dari syaitan itu pasti sudah membawa kebinasaan kepada kita bila kita turuti apa kehendaknya itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu minasyaitan. Rasulullah bersabda, tidak ada daripada kalian seorang jua pun melainkan sungguh diwakilkan dengannya temannya daripada syaitan. Nah, setiap manusia itu ada syaitannya. Setiap manusia ada syaitan. Qalu wa anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, engkau wahai Rasulullah. Artinya pian pang adalah syaitannya juga. Qala na'am, aku pun jar Nabi ada syaitan. Walakin Allah a'anani alaih, tetapinya Allah menolong aku atas syaitan itu. Fa aslama, maka syaitanku itu masuk Islam. Nabi pun ada syaitan, cuma syaitannya masuk Islam. Lain pada Nabi kita, syaitannya kada masuk Islam. Nah, sehingga bisikan-bisikannya selalu mengarah kepada maksiat. Wa muqtada dzalik, tuntutan yang demikian, an la yujada minhu ghaflatun wala patratun anit tazyin wal igwa wal idlal. Tidak didapat dari syaitan itu lupa, lemah, lalai daripada memperhiasi kita, menggoda kita dan menyesatkan kita. Kada pernah lalai syaitan itu, setiap detik selalu berusaha agar kita ini menjadi sesat. Kila ditanyakan li ba'dihim, ayanamu syaitan, adakah bisa tidur syaitan itu? Maulah syaitannya istirahatnya, misalnya guring. Faqala, berkata sebagian ulama tadi, launama lawajadna raha, jikalau syaitan itu bisa tidur, niscaya kita lapang. Niscaya kita lapang. Jadinya kada beguringan. Gawiannya membisiki hati kita untuk hal-hal yang kada bagus, membisiki hati kita hal-hal yang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Baik kita di rumah,
baik kita di kamar, baik kita di luar rumah, baik kita di pasar, baik kita di kantor, baik kita di majelis taklim, syaitan tetap hadir. Kemana kita? Cuma bila hati kita ini berzikir kepada Allah, diamnya ada bekerja. Bila hati kita berzikir kepada Allah, syaitan mundur. Begitu hati lupa kepada Allah, syaitan bekerja lagi. Wa fil khabar dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yanamu kullal lail hatta yusbih. Faqala dzalika rajulun bala syaitan bi uzuni. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sisi beliau seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Biar orang, wahai Rasulullah, ini ada orang ini tidur sampai subuh, tengah malam kada bangun, tengah malam kada tahajud, jam 11 mulai bangun orang azan subuh. Faqala Rasulullah menjawab, dzalika rajulun bala syaitan bi uzuni. Itu laki-laki yang dikencingi, dikamihi oleh syaitan. Telinganya dikamihi syaitan. Jadi syaitan ini walaupun kita sedang tidur, walaupun kita sedang guring, tetap bekerja. Tetap bekerja. Bisa mengamihi lawan kita. Bisa memasung lawan kita sehingga tubuh kita menjadi berat untuk beribadah kepada Allah, padahal kitanya guring. Dan bisa mengganggu kita lewat mimpi-mimpi. Mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang tidak baik itu minas syaitan. Nah, dengan mimpi itu kita jadi pikiran. Jadi pikiran. Nah, itu tujuan syaitan, menambah pikiran kita supaya kita semakin sibuk dengan pikiran itu. Mimpi, contoh mimpi yang jahat di dalam kitab itu disebutkan, mimpi yang jahat itu misalnya kita disembelih orang, kita dipanggal orang dulu, itu mimpi kada baik. Dari syaitan. Syaitan dalam kita tidur mengganggu kita lewat mimpi. Mimpinya misalnya kita dipatuk ular, itu mimpi syaitan juga. Kayaknya bangun guring berpikiran kita, tadi aku mimpi dipanggil orang gulun, apa mimpi ini? Ada yang hiri kah lawan aku? Ada yang maksud jahat kah lawan aku? Si anu tuh pina sarik pang lawan aku. Nah, timbul kayaknya si anu tuh pina merangut terus pang lawan aku. Jangan-jangan itu nak memati aku. Nah, padahal gara-gara mimpi. Dari mimpi yang jahat kita bangun guring, timbul pikiran. Nah, berpikir kayaknya sembahyang subuh terbawa pikiran itu. Itulah tujuan syaitan, untuk menyibukkan hati kita sehingga lupa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, haqqik ubudiyataka lillahi ta'ala wa tawakkal alaih وافتقر إليه في أحوالك واستعذ بالله من شر الشيطان تخلص من شره وسلطانته وتنجو من غائلته. قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Maka mantapkanlah kehambaan engkau kepada Allah. Bujur-bujurlah engkau menjadi hambanya Allah. Serahkan pengaturan diri engkau itu kepada Allah. Berhajatlah kepada Allah pada tiap-tiap keadaan engkau. Berlindunglah dengan Allah dari kejahatan syaitan. Niscaya engkau selamat dari kejahatan dan kekuasaannya. Dan engkau selamat daripada tipu dayanya. Nah, menghadapi syaitan ini ada jalan lain, hanya satu, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan kepada Allah. Karena hanya Allah yang bisa melindungi kita daripada tipu daya syaitan itu.
Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ujar Tuhan bahwa syaitan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman yang mereka menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di waktu kita menyerahkan diri kita kepada Allah untuk melindungi kita, untuk mengatur keadaan kita, kita serahkan kepada Allah, di situ syaitan kada berdaya lagi untuk menggoda kita, untuk mengganggu kita, karena kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berserah kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Nah, syaitan pun kada akan bisa menguasai kita lagi. Nah, faman tahaqqaqa hadhihi sifat al-aliyah minal iman billahi ta'ala wal ubudiyyati lahu wat tawakkul alaihi wallaja wal ibtiqar ilai wal isti'azati wal istijarah bihi la yakunu li adubillah alaihi sultan. Siapa yang benar-benar mewujudkan ini sifat-sifat tadi, beriman dengan Allah, bujur-bujur berserah diri kepada Allah, mengamalkan apa-apa yang diajarkan Rasulullah supaya terhindar dari syaitan, niscaya syaitan itu tidak akan bisa menguasai diri kita. Makan bismillahirrahmanirrahim, makan kita selamat, kada akan diumpati, diikuti oleh syaitan. Kita hendak guring, baca bacaan hendak guring, sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim, guring. Maka dalam guring itu kita kada akan diganggu oleh syaitan. Hendak berpakaian, baca sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim. Nah, maka kita berpakaian selamat daripada gangguan-gangguan syaitan. Jadi intinya bahwa kalau syaitan itu selalu berusaha menggoda kita tanpa lalai, tanpa lupa, kita pun hendaknya jangan lupa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tiap-tiap keadaan kita selalu minta pertolongan, perlindungan kepada Allah dari godaan dan tipu daya syaitan. Maka Allah akan mencukupi kita, Allah akan memelihara